Halo kawan, kegiatan hari ini ganti air ikan cupang di soliter. Bisa dengan musik-musik payet. Jadi video ini kan musiknya pret. Ada musik ikan itu khusus untuk Bang. Pret kawan. khusus ada aplikasi yang part apa tuh teh khusus kentut, jadi lagu apa aja. Cong. Halo kawan, ketemu lagi bareng saya Izur 81 The Explorer. Nah, ini kegiatan rutinitas kita kalau punya ikan cupang ya kawan. Kita tuh harus rajin menyipon kotoran cupang di soliter. Biar apa? Biar bersih. Ya, biar bersih dan tidak mudah terkena penyakit. Terutama di musim pancaroba sekarang ya kawan. Kita tuh harus tetap menjaga kebersihan supaya ikan kita sehat. Karena rawan sekali terkena jamur. Nah, Jamur apa tuh bang? jamur kayak white spot, kemudian penyakit dropsy ya atau sisik nanas. Nah kawan, jadi hari ini saya mau berbagi tips nih. Saya mau berbagi tips bagaimana mengatasi ikan yang terkena penyakit sisik nanas atau dropsy. Gimana tuh bang caranya? Nah, Disisikin pakai pisau kak? jangan lah boy. Pengen tahu caranya? Pengen dong. Pantengin channel saya di video ini, jangan di skip dan sebelumnya ya jangan lupa untuk share, comment, like dan subscribe supaya channel saya lebih berkembang ke depannya boy. Up. Lo kawan, nah ini contoh ikan yang mau kita treatment ya. Kelihatan nggak boy? Lihat dari atas boy. Tuh, sisiknya mekar-mekar, badannya gendut kan. Oh ini yang namanya sisik nanas bang? Ya ini namanya sisik nanas. Jadi ikan yang sakit itu kita karantina, jangan digabung sama ikan yang lain, takutnya tertular. Kebuka kayak gitu ya bang sisiknya? Ya kebuka. Oke deh. Sebelum saya memberi tips cara mengatasi penyakit dropsy ini, kita bicara dulu mengenai apa itu dropsy kawan ya. Oke, sini aja dulu ya. Oke, jadi dropsy itu penyakit di mana ikan itu mengalami gangguan pencernaan kawan. Jadi dia itu tidak bisa mencerna makanannya sehingga mengganggu sistem pencernaannya, terutama pada liver. Dari mana penyebab dropsy ini? Tentu banyak yang bertanya kan teman-teman. Oke, dropsy ini sebenarnya disebabkan oleh bakteri yang namanya Aeromonas, dan hampir di setiap pakan hidup itu mungkin mengandung bakteri Aeromonas ini kawan. Kalau kalian memberi makan ikan kalian dengan makan hidup, itu sebaiknya diproses dulu supaya bersih. Nah, tetapi walaupun kita mau ngasih makannya bersih, belum tentu ikan itu nggak kena. Bisa aja ke ikan yang kena. Bahkan pengalaman dari saya ya, ikan yang cuma saya kasih pelet itu ada yang terkena dropsy. Nah dari sini saya menyimpulkan ikan yang dalam kondisi kurang fit, apalagi di musim-musim seperti ini, itu cenderung terkena dropsy apabila kita memberi makannya itu telat. Kenapa saya bilang telat? Saat kita memberi makan ikan telat itu pas kita beri makan dia akan rakus makan berlebihan. Nah saat dia makan berlebihan, tentu perutnya kan nggak bisa mengatasi kan, karena banyak makanan yang masuk, jadinya pencernaannya terganggu. Saat pencernaannya terganggu, dia akan terkena penyakit dropsy ini kawan. Atau kebobalan bang, bahasa sini bang? Ya mungkin bahasa daerah kebobalan ya. Nah ciri utamanya badannya membesar, terutama bagian perut ya, kemudian sisiknya terbuka, dan yang kedua dia tuh tidak bisa BAB atau pup atau buang air besar atau berak ya.
Nah, jadi kalau ada ikan yang punya ciri-ciri seperti itu sebaiknya dipisah. Takutnya airnya itu bisa menularin ke lain karena ada bakteri. Nah, di sini tips saya untuk mengatasi penyakit dropsy ini, pertama nih, siapa soliter ya, ini soliter. Yang memang ini soliter ini memang saya bikin khusus untuk mengatasi ikan sakit. Seperti biasa soliternya, maaf ya saya ngerokok karena ini bukan konten buat anak-anak sih. Oke, kita isi air bersih separuh aja ya kawan. Nah, sini cukup. Jadi kalau liter kamu besar atau tempat kamu besar atau toples 2 liter ya seperti ini, airnya itu separuh aja. Kemudian setelah dikasih air, kasih garam kawan. Ini garam ikan. Nah, apa banyak garamnya? Kalau saya biasanya kasih 2 sendok teh. Apa ya? Banyak. Kita larutkan dulu nih garam ini. Ya gitu. Jadi penyakit ini sangat rentan ya, dan kebanyakan ikan yang terkena penyakit ini mati, tidak sembuh. Nah, tapi bagaimanapun kita harus mengusahakan di treatment semaksimal mungkin lah, karena itu tanggung jawab kita sebagai seorang pencinta ikan ya. Nah, satu lagi nih teman, info buat kalian. Apabila yang terkena dropsy itu ikan betina, nah jadi dari pengalaman saya, kalau ikan betina yang kena penyakit dropsy, apabila kita treatment ya, dan sembuh, dia tidak akan bisa menghasilkan telur lagi kawan. Jadi indung telurnya itu rusak. Tapi nggak apa-apa kan, yang penting kita selamat. Dan kita berkewajiban untuk merawat dan memeliharanya. Nah, setelah dikasih garam, saya menggunakan ini, ekstrak daun ketapang. Jadi daun ketapang itu kalau kalian mau bikin ekstraknya cukup direbus seperti kalian bikin teh gitu ya. Saring ada kotoran-kotoran. Kayak dikasih ekstrak daun ketapang siapa banyaknya bang? Sepekat mungkin. Ya, sepekat. Kenapa dikasih ekstrak ketapang? Supaya pH-nya stabil dan ada antibakteri. Jadi ekstrak daun ketapang ini kawan. Oke. Nah. Kemudian ada satu lagi bahan yang biasa saya gunakan untuk mengatasi dropsy ini, yaitu ini kawan. Ini tetes mata sebenarnya, tapi dia mengandung chloramphenicol. Jadi pada intinya chloramphenicol itu antibiotik yang digunakan untuk membunuh bakteri pada manusia ya. Tapi kita bisa gunakan pada ikan dengan dosis yang sesuai. Jadi sebesar ini, sebanyak ini air yang digunakan itu, saya biasa menggunakan 5-6 tetes. Ya, udah cukup. Kenapa saya cenderung menggunakan obat tetes? Karena dia cepat larut di air. Kalau kita menggunakan kapsul itu susah larut di air. Nah, setelah dicampur semua bahannya tadi, ikan yang sakit kita masukkan ke soliter tadi ya. Oke. Nah, bagaimana perlakuan ikan di soliter yang sudah kita kasih obat ini? Jadi ikan ini kawan, kita puasakan. Jadi jangan dikasih makan dulu. Sampai kapan? Nah, kalau saya biasanya 2 hari sih. Jadi sampai dia bisa BAB. Biasanya kalau udah dia bisa BAB, boleh dikasih pakan jentik atau cacing darah itu 1 ekor aja, nggak usah banyak. Nah, treatment ini diulang setiap 3 hari sekali sampai ikan ini benar-benar sembuh. Oke ya. Jadi itu kawan, tips dan trik dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain juga ada tips dan trik. Kalian boleh pakai mana aja, yang penting kalian benar-benar merawat ikan kalian dengan baik dan punya tanggung jawab terhadap hobi kita ya, supaya mereka itu
lebih lama lah bisa kita nikmati keindahannya. Karena kalian tahu kan, dengan menikmati keindahan ikan cupang ini tentu akan mengurangi beban hidup kita, mengurangi stres. Itu sudah jadi terapi sih buat saya pribadi ya. Oke, kalau kalian ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penyakit ini, silahkan tinggalkan komen di bawah. Ketik aja komennya, gitu nanti saya akan balas semampu saya. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan untuk share, komen, like, dan subscribe video ini, channel ini, supaya kami jadi lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di musim pandemi ini ya kawan. Salam satu hobi, salam lestari. Dadah.